Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Mudah-mudahan guys baik sekali, sehat selalu dan selalu pakai masker. Cuci tangan yang bersih dengan air mengalir, pakai sabun, pakai masker dan hidup sehat. Pada video kali ini guys, saya akan melanjutkan kembali tentang tip bagaimana cara mengatasi nervous atau eh, gangguan semacam apa di panggung itu suka demam. Nah, ini barangkali tip-tipnya sebagai berikut. Yang pertama beberapa eh, yang saya alami dan pengalaman bahwa katanya tolong ceritakan pengalaman sampai bisa eh, di depan publik itu tidak nervous, seperti enak, nyaman, bagaimana caranya katanya. Baik guys, jadi saya akan bagi tiga konsep. Yang pertama itu yang namanya berhadapan, berbicara di depan publik itu ada tiga sebetulnya. Maka kalau kita eh, catat, yang pertama dia punya bakat atau turunan atau genetik, baik sebagai orang tuanya sebagai apa dulunya, apakah sebagai guru, apakah sebagai pembawa acara, artis dan sebagainya. Katanya kok bisa, kalaupun tidak punya punya genetik bisa, tetapi saya catat ada tiga tadi. Yang kedua otodidak, jadi belajar mandiri, belajar alami, dia melihat, mendengar, menganalisa bagaimana berbicara yang baik. Selanjutnya yang ketiga itu adalah dari pendidikan, baik dari pendidikan formal, baik dia kuliah maupun dia mengikuti diklat, bintek, ataupun workshop, seminar dan sebagainya, atau ikut sekolah kepribadian atau sekolah MC. Dan itu barangkali ada tiga faktor yang bisa kita ikut terlibat di dalam di hadapan publik itu nyaman dan enak dilihat dan didengar. Terus kalau nervous itu barangkali selalu manusiawi, karena memang kita ditakdirkan oleh Allah SWT, itu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu kalau dihadapkan kepada masa itu selalu kita ini tagiwur atau yang namanya nervous atau demam panggung itu sudah biasa. Tetapi biasanya beberapa menit, beberapa waktu itu bisa kita atasi dengan satu, berdoa, kedua kita bisa melihat situasi dan keadaan di sekitar. Terus yang tips selanjutnya itu yang lebih diperhatikan, kita sebagai pemula itu kita latihan dialog, latihan berbicara itu depan cermin guys. Itu yang sulit dan kayaknya seperti kayak orang gila, tetapi kalau kita terus menerus kita latihan depan cermin, kita seperti lajak-lejek, terus jalan-jalan sambil ngomong, sambil berbicara, itu akan terlatih. Walaupun sebetulnya mah kita malu di depan cermin, kita ngomong sendiri. Tapi kalau selalu kita latih di depan cermin, maka apa yang namanya cara-cara teknik berbicara itu bisa dilakukan di depan cermin. Terus kita juga di depan alam, di depan dekat sungai, gunung dan sebagainya, di sawah, itu bisa sebelum kita ke berbicara di hadapan orang umum. Itu biasa guys, selalu baik baik orang nomor satu, pejabat, artis, apapun, siapapun, pasti yang namanya nervous, demam panggung itu selalu ada. Tapi diatasi dengan selalu ala bisa karena biasa itu. Itu tips selanjutnya. Terus katanya saya bisa jadi MC dan sebagainya, pembawa acara itu bagaimana, moderator. Itu pengalamannya waktu kita sekolah di SMP.
itu kegiatan OSIS itu harus melibatkan, kita harus menyampaikan di depan teman-teman itu di OSIS, di pramuka, di PKS, patroli keamanan sekolah, itu ikut ekstrakurikuler, terus ikut seni seni tari, seni teater dan sebagainya, itu bisa dilakukan itu. Terus itu yang menjadi pengalaman, terus pengalaman organisasi kalau di sekolah dulu di SMP itu ada patroli keamanan sekolah, ikuti pramuka, OSIS, dan ikut karena memang itu di sana ada pengalaman organisasi yang harus kita berbicara di depan umum. Terus selanjutnya ketika di SMA juga begitu, kita di OSIS, di pramuka, dan tambah lagi di desa itu kecamatan dan kabupaten Karang Taruna, baik ikut Karang Taruna desa, kecamatan, forum komunikasi Karang Taruna, FKT, kecamatan dan kabupaten. Nah di sana kita gembleng bagaimana cara menyampaikan berbicara di depan umum, itu semacam kita latihan langsung penerapan ke umum, bagaimana cara jadi audien yang baik, yang mendengarkan peserta, maupun kita sebagai penceramah atau yang menyampaikan informasi. Selanjutnya juga katanya dari mulai kapan saya bisa ikut di dalam kegiatan moderator pembawa acara, itu kira-kira waktu saya SMA, waktu saya ke SMP itu guru SMP itu ada kegiatan kenaikan kelas mungkin di SMP perpisahan. Nah kebetulan pembawa acara waktu di SMP, saya kan sudah di SMA tapi saya diundang sebagai keamanan waktu itu pramuka atau saya lupa lagi lah. Pokoknya waktu itu saya ke SMP itu ternyata ada pembawa acara yang tahu sakit atau berhalangan. Nah guru itu sampai gelagapan cari kemana-mana. Nah waktu itu guru olahraga waktu itu juga tetangga saya itu menyuruh saya untuk jadi pembawa acara, padahal sama sekali saya belum pengalaman untuk jadi pembawa acara. Itu pengalaman yang sangat seru dan itu selalu teringat bagaimana jadi pembawa acara waktu itu. Waktu pertama-tamanya kita pakai bahasa Indonesia, cuman waktu itu seperti zaman jadul, waktu dan tempat kamu persilahkan, padahal kan sekarang sudah tidak ada lagi. Waktu itu masih memang waktu di tempat masih disampaikan bisa, itu sekitar tahun 80-90 lah, tahun 89 sekian. Terus kita melakukan pembawa acara waktu itu, tapi pembawa acaranya seperti moderator, padahal salah. Saya tegur sama kepala sekolah dan gurunya tuh, katanya kalau pembawa acara jangan diulas lagi, misalkan gini, kepada Bapak Ibu kepala sekolah kami persilakan untuk memberikan sambutan, waktu dan tempat kami persilakan. Nah itu waktu zaman dulunya itu. Karena setelah itu kita ulas lagi yang omongan yang pembicaraan kepala sekolah itu kita ulas lagi. Itu tidak boleh, ya tidak boleh. Di zaman itu pun juga tidak boleh diulas lagi, bahwa kalau perkataan itu bisa disampaikan baik, kalau tidak kan lebih ngawur lagi gitu. Jadi jangan sampai diulas lagi sebagai pembawa acara. Jadi poin-poin saja yang disampaikan. Jadi pembawa acara akan mengatur kegiatan di waktu itu, sukses dan tidaknya adalah pembawa acara. Jadi jangan sampai dikomen lagi kalau yang berbicara memberi sambutan arahan kita komen lagi, tidak boleh. Itu baru pengalaman yang saya rasakan waktu itu. Terus waktu demi waktu berjalan, saya juga waktu sekolah SMA juga keluar sekolah disuruh oleh tetangga untuk jadi pembawa acara di hajatan. Ya karena saya juga waktu itu kurang begitu mempelajari yang namanya bahasa Sunda. Kalau ngobrol biasa kan saya Sunda juga bisa bahasa Sunda, tetapi yang namanya membawa acara Sunda itu saya rasa harus dipelajari. Kebetulan orang tua dulu selalu, karena memang guru,
ada bakat untuk jadi pembawa acara dan selalu ngomong di depan umum. Saya lihat, perhatikan, dan selalu bawa koran-koran Sunda di rumah saya baca. Ya. Oh ternyata Sunda itu begini. Nah saya praktekkan itu waktu pertama kali tetangga itu mau minta saya untuk jadi pembawa acara. Tapi waktu itu masih bahasa Indonesia, jadi belum bisa Sunda. Seiring bergantian waktu, yang Sundanya saya bisa pelajari, termasuk di acara sungkeman, terus acara pembawa acara Sunda maupun Indonesia, tergantung nanti si yang punya pestanya atau yang punya keinginannya apakah Sunda atau bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Lalu setelah itu juga seiring waktu kita selalu ada sungkeman, misalkan ketika pengantin melaksanakan sungkeman kepada ibu orang tuanya, ya kita pakai prolog Sunda, pakai kecapi suling dan menyedihkan. Itu barangkali semua menangis. Itu tanpa teks itu memang waktunya berapa tahun? Saya hampir sekitar 25 tahunan lah. 25 tahunan untuk mempelajari hal itu. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak langsung, itu melalui proses panjang yang tadi saya lalui. Apakah kita punya bakat? Ternyata memang ada bakat dari orang tua, karena orang tua saya guru. Kedua juga otodidak. Jadi lihat. Jadi kalau dulu kan ada kelompok capir, kelompok pendengar dan penjawab pirsawan, kelompok pendengar, pembaca dan pirsawan. Jadi dia bisa membaca, menganalisa, ternyata MC itu begini, pembawa acara ini, moderator begini. Jadi kita harus bedakan antar pembawa acara, moderator, dan narasumber, atau dari sungkeman atau yang membaca doa. Itu harus kita bedakan. Tergantung IO atau si yang menyuruh kita itu maunya apa untuk jadi narasumber, moderator, MC, atau yang sungkeman itu yang prolog bahasa untuk di sungkeman. Itu juga tadi bakat, otodidak, dan dari pendidikan itu sangat menentukan juga guys. Jadi jangan khawatir kalau tidak punya bakat dari orang tua, genetika, tetapi kita bisa mempelajari dari pendidikan. Apakah kita sarjana teknik informatika, sarjana apakah sekolah di public speaking, kita pelajari. Dan sekarang sudah tidak sulit lagi guys, bisa kita buka Google bagaimana tata cara pidato, bagaimana tata cara sebagai MC, sebagai narasumber. Nah, seiring dengan waktu kita lalui sebagai membawa acara, terus baik formal maupun non formal di hajatan dan sebagainya. Nah, seiring dengan usia, maka kita ini juga harus siap untuk serah terima, misalkan menyerahkan calon pengantin pria, seserahan kepada calon pengantin wanita. Mau menyerahkan atau menerima itu harus siap itu. Apalagi kalau kita ditokohkan di masyarakat atau kita dituakan yang bisa bicara, jadi selalu atau kita menyerahkan yang seren sumeren yang itu pengantin, kalau kita menerima itu harus siap. Dan jangan lupa guys, jadi selalu lah kalau kita sudah punya bakat, kemampuan, selalu bisa dimanapun juga kalau kita mau belajar. Terus juga seiring waktu di kantor, misalkan di mana jadi moderator, ini juga sekarang sudah tidak zaman lagi mengulas perkataan dari narasumber, cuman poin-poin penting itu yang menjadi disimpulkan, bisa itu sebagai ini, atau begitu pun narasumber. Nah, di dalam kegiatan moderator maupun narasumber itu bisa kita selipkan yang namanya humor-humor, terus pendekatan. Katanya bagaimana, katanya Pak Latif, kok bisa dengan narasumber itu kalau kita dipinta untuk mewakili pimpinan ataupun kita sebagai mengisi materi, itu yang terpenting kita harus menguasai dulu materi apa yang akan disampaikan. Kita baca dulu sebelumnya, baik sehari sebelumnya atau apa, kita pelajari. Kalau kita bisa oke, kalau tidak bisa
yang beberapa ini kita bisa memberikan literatur atau referensi di beberapa, baik di Google dan sebagainya, buku-buku pelajari disiplin ilmu yang kita pelajari. Terus setelah itu baru kita nyampaikan, dan jangan canggung kalau di depan publik. Jadi apakah pesertanya siapa, ini kita harus pelajari dulu. Oh ternyata pangsa pasar ini ibu-ibu misalkan, atau bapak-bapak, atau semua campuran. Nah kita harus bisa tersampaikan si materi tersebut, dan jangan lupa selipkan candaan, guyonan yang edukatif dan konstruktif. Lalu juga jangan lupa ini jadi jangan ada jarak antara si peserta dan si narasumber. Kalau bisa jalan ke sana ke sini, terus bawa wireless, bawa ini, sehingga si peserta tidak jenuh. Bicara yang lantang, jelas, artikulasi yang jelas, a i u o nya. Terus kita juga ada sedikit selalu dekat dengan si auden. Jangan sampai ketika kita bicara kita duduk aja. Nah ketika kita lihat peserta sudah nggak ada, itu jangan sampai begitu. Jadi kita harus lajag-lejag lah kalau kata Sunda mah, jadi kesana kemari. Tapi memang itu juga tidak semua orang bisa, tapi itu harus punya bakat. Nah itu barangkali guys seputar pengalaman saya, baik jadi pembawa acara formal maupun di non formal, di pernikahan, serah terima, seren sumeren ya. Terus ini juga nanyaan. Kalau nanyaan itu apa yang namanya nanyaan tuh? Kalau ini kita narosan atau tunangan ya, itu tunangan juga ada yang namanya maksudnya apa, tujuannya apa, kita sampaikan. Jadi kita selalu lah, jadi pengalamannya kita banyak lah untuk jadi pengalaman tunangan, di acara tunangan juga begitu. Nah ada juga di acara semacam hiburan. Acara hiburan itu bisa lagi lebih kita mengeksplor kemampuan kita semua. Hai hadirin semua, kita tampilkan artis kita. Nah itu lebih itu lagi lebih semangat lagi. Kalau di Agustusan kita bukan tampilin, kita tampilkan misalkan artis dari ibu kota, tepuk tangan hadirin, gitu. Jadi lebih semangat kalau di Agustusan itu ya. Jadi banyaklah pengalaman saya yang bisa, mudah-mudahan lah pengalaman sedikit ini bisa termotivasi. Jadi memang semua itu ada proses, tidak ujug-ujug bisa. Jadi ada proses. Itu saja guys yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berkenan. Kalau berkenan jangan lupa guys, subscribe, like, and comment, serta sebarkan ke media lainnya, baik Instagram, Facebook, maupun ke grup lainnya. Mudah-mudahan terhibur, edukatif, dan menambah inspiratif kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.